kaum muslimin jamaah sholat jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa kekuatan iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita diberi kemudahan, dibukakan pintu barokahnya dari langit dan bumi yang berupa kesehatan, berupa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita selalu merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tak terasa hampir 1 minggu kita memperingati yaitu HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Tentunya dalam menyambut tersebut banyak sekali yaitu cara bagaimana rakyat masyarakat bisa memeriahkan HUT RI ke-79. Di antaranya adalah berbagai macam lomba-lomba, ada yang menarik, ada yang lucu, yang jelas manakala mereka menjadi juara mereka akan berbahagia. Berbahagialah bagi mereka yang terpilih menjadi manusia terbaik. Berbahagialah bagi mereka yang dapat menjadi juara. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang memiliki tugas yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tentunya manakala kita mau dan mampu mengajak kebaikan dan mencegah perbuatan kejahatan, niscaya kita termasuk orang yang mendapat predikat manusia yang terbaik. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan yaitu sabda Rasulullah tentang orang-orang yang terbaik. Ada 10 hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang orang yang terbaik. Namun demikian, pada kesempatan di siang hari ini kami hanya akan menyampaikan 3 orang-orang terbaik. Yang pertama adalah orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man al-Quran wa ma. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Ternyata orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang punya kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan dan sebagainya, tapi di sini adalah orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Sungguh sangat memalukan dan memilukan ketika kita sudah Islam sejak kecil sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita mau berjalan menuju arah yang benar, mencapai tujuan kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa memahami maknanya, insya Allah hidup kita akan teratur dan hidup kita akan tahu arah. Tapi manakala kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu isi Al-Quran, maka hidup kita tanpa arah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan sebagainya. Semuanya ada terjang. Untuk itu masih ada kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran.
Dan orang-orang yang mau belajar Al-Quran adalah dua pahala. Yang pertama adalah pahala karena mau belajar Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, satu huruf adalah satu kebaikan. Hingga kalau kita mau dan mampu menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran setidaknya adalah 40 hari, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, yaitu 1.027.000 kebajikan. Sehingga ini ada kesempatan yang ada. Mari kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk belajar membaca Al-Quran. Karena manakala kita sering membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi penyelamat kita. Al-Quran akan memberi syafaat di hari kiamat kepada orang-orang yang membacanya. Hiasilah Al-Quran seindah suara hingga kita mengenal ilmu tilawah, tajwid, tahsin dan sebagainya. Sehingga manakala kita mau belajar dan membaca Al-Quran, insya Allah kita termasuk orang-orang yang terbaik. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun orang yang terbaik yang kedua adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Rasulullah bersabda, yaitu khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Rasulullah adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Ya, kalau kita sebagai orang Muslim, kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Untuk itu, manakala kita sebagai kepala keluarga, mari kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Karena apa? Tugas dan tanggung jawab seorang suami adalah bagaimana mendidik anak, memerintahkan anak untuk apa? Untuk sholat. Allah berfirman di surat atau ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan anakmu untuk apa? Untuk sholat. Bagaimana susahnya untuk mengajari sholat? Ajari anakmu sholat ketika usia 7 tahun, dan ketika 10 tahun belum sholat, maka kita disuruh untuk mengukurnya. Dan kita sebagai orang Muslim, kita jangan puas sholat hanya sekedar kewajiban. Kita sholat hanya 17 rakaat. Kita kalau bisa ada sholat sesuai dengan usia kita. Ketika kita berusaha sholat sehari semalam, wajibnya 17 rakaat, maka ketika kita istiqomah melaksanakan tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, insya Allah sudah mendapat yaitu 28 rakaat setiap hari. Kalau kita menambah sholat duha yaitu 4 rakaat, maka kita sehari semalam sudah sholat yaitu 30 rakaat. Dan ketika kita bisa menambah sholat rawatib 12 rakaat, insya Allah jumlah kita akan lebih dari 40. Untuk itu mari kita lazimi sholat rawatib 12 rakaat. Karena apa? Barang siapa yang senantiasa sholat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Hingga kita sebagai kepala keluarga, mari kita ingatkan anak kita untuk senantiasa melaksanakan sholat. Syukur di akhir waktu bisa berjamaah di masjid. Ada itu sebelum kita mengaji anak kita, kita perbaiki diri kita. Sudahkah kita terbiasa sholat di akhir waktu, dikerjakan berjamaah dan dilaksanakan di masjid? Jangan mengajak anak kita ketika menyuruh anak sholat al waktu, tapi sholat kita ada diundur-undur. Kita disuruh ke masjid, maka kita di rumah. Ketika kita nyuruh anak kita berjamaah, maka kita sholat sendirian.
maka ini adalah tidak boleh. Kabura maqtan inda wa anda ma taf'alun. Dosa besar orang yang mengatakan saya tidak mau mengerjakan. Jarkoni iso khotbah langsung lakoni. Ada itu berusahalah kita mengajak orang lain ketika kita sudah bisa melaksanakan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun orang yang terbaik yang tiga adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia ada orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia adalah semuanya adalah bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semoga Engkau apa yang Ta'ala ini adalah tidak sia-sia. Maka dari itu, ketika kita masih diberi kesehatan kehidupan dunia, mari kita memberikan manfaat kepada masyarakat lingkungan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang ahli pendidikan silahkan berkecimpung di ahli pendidikan, yang ahli pertanian yang akan berkecimpung di bidang pertanian, yang ahli bidang kesehatan silahkan berkecimpung di bidang kesehatan. Intinya apa? Mari kita manfaatkan bahwa kita diberikan oleh Allah di dunia adalah memberi manfaat, bukan memberikan madarat. Untuk itu mari kita berlomba-lomba agar hidup bermasyarakat kita bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar sehingga hidup kita adalah tidak sia-sia. Itulah 3 orang terbaik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang terbaik sehingga manakala kita menjadi orang terbaik, insya Allah pelan-pelan pasti kita akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu lakum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim.